Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan sehat, tak kurang sedikit pun. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan bisa bernilai pahala di sisi Allah. Nunu silahkan memimpin temannya untuk berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya ibu cek kehadiran dulu ya. Nurul Ainun. Hadir, Bu. Husnul Khotimah. Hadir, Bu. Nur Husna Indah. Hadir, Bu. Adel. Tidak hadir, Bu. Kenapa? Sakit, Bu. Oh ya sudah, kalau begitu kita doakan Adel ya supaya cepat sembuh. Iya, Bu. Baik, sekarang ibu mau tanya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ini gambar apa? Saya, Bu. Ya? Gambar tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, Bu. Ya, betul sekali. Ini adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ibu mau tanya, kira-kira ada yang masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Pembagian kingdom, Bu. Yap, kalau begitu tumbuhan itu masuk di kingdom apa? Kingdom planti, Bu. Yap, benar anak-anak. Aplaus untuk kalian semua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kingdom planti. Tapi pada pertemuan ini kita hanya akan membahas mengenai tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Adapun dari pembelajaran ini, indikator yang kita capai yang pertama itu, peserta didik mampu membedakan struktur morfologi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku dengan pengamatan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan metagenesis pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran tumbuhan terhadap kelangsungan hidup berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Untuk itu, ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Oke, semua sudah berada di kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, sekarang masing-masing perwakilan kelompok naik ke atas untuk mengambil LJK dan gambar yang akan kalian amati. Kemudian kalian tuliskan ciri-ciri pada pengamatan ini, pada gambar ini kalian tuliskan ciri-cirinya. Selanjutnya kalian itu juga mencari metagenesis pada kedua tumbuhan ini berdasarkan kajian literatur yang terdapat pada sumber apapun seperti buku ataupun melalui handphone kalian. Ya, jadi itu anak dari tabel di atas, kira-kira ada yang tahu tidak apa perbedaan dari kedua tumbuhan ini? Saya, Bu. Kalau tumbuhan lumut, akarnya rizoid. Kalau tumbuhan paku, akarnya serabut. Yap, betul. Apa masih ada lagi? Iya, Bu. Kalau pada tumbuhan paku, bekas pengangkutnya itu ada. Kalau dalam tumbuhan lumut itu tidak ada. Saya, Bu, pada tumbuhan lumut daun mudanya tidak menggulung, sedangkan tumbuhan paku daun mudanya menggulung. Iya, betul sekali anak-anak. Jadi semua perbedaan yang anak-anak sebutkan tadi itu sudah betul. Jadi tumbuhan lumut yang biasanya disebut dengan Bryophyta, sedangkan untuk tumbuhan paku itu biasa disebut dengan Pteridophyta. Jadi dari perbedaan tadi, apakah ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Saya, Bu,
Mengapa perakaran pada tumbuhan lumut dikatakan rizoid? Bu, dikatakan rizoid sebab akar yang mereka sebut sebagai akar bukan akar, melainkan menyerupai akar, yaitu dari kata ri, akar, dan zoid menyerupai. Ya, sangat tepat. Beri aplaus. Jadi, begini anak-anak. Setelah yang telah tadi dijelaskan oleh teman kalian mengenai rizoid, selanjutnya ibu ingin bertanya, apa sih sebenarnya apa itu metagenesis? Ada yang bisa menjawab? Sepertinya tidak ada. Jadi biar ibu yang menjelaskan. Jadi itu metagenesis adalah pergiliran keturunan, di mana dari fase gametofit ke fase sporofit ataupun sebaliknya. Dan adapun untuk memahami lebih dalam lagi mengenai metagenesis ini, ada cara mudah, di mana untuk lebih mudahnya lagi, kan biasa dalam perbedaannya itu kita susah sekali untuk membedakan bagaimana fase metagenesis pada lumut dan paku. Jadi ibu punya tips. Yang pertama itu lugam. Lugam itu artinya lumut gametofit. Jadi lumut ini fasenya itu yang lebih dominan adalah fase gametofit. Sedangkan yang kedua itu adalah fosfor, di mana itu paku lebih dominan kepada fase sporofit. Cara mudah untuk memahami metagenesis pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Jadi pada tumbuhan lumut kita bisa menghafalnya atau memahaminya dengan cepat dengan menggunakan singkatan yaitu Ramalsis. Dan untuk tumbuhan paku itu Ratalsipas. Jadi untuk tumbuhan lumut sendiri Ramalsis, maksudnya Ramalsis kan kita ambil R ini dari kata spora, jadi spora. Kemudian ma ini kita ambil kata dari protonema, jadi kan dari spora ke protonema. Selanjutnya untuk L-nya sendiri itu lumut, berarti dia berada di bawahnya protonema, jadi dari spora, protonema, dan lumut. Kemudian Z-nya kan itu artinya zigot, jadi zigot. Kemudian E itu artinya embrio. Selanjutnya S2S itu artinya sporogonium dan sporonium. Jadi itulah, kalau untuk paku sendiri itu singkatannya itu Ratalsipas. Jadi Ratalsipas itu mulai dari R-nya kan juga sama dengan lumut, di mana spora artinya ra, jadi spora. Kemudian tal itu adalah protalium. Tal, kita ambil talnya. Kemudian sipasnya itu artinya sigot. Selanjutnya setelah pembentukan sigot terjadi yang namanya ada yang namanya tumbuhan paku dari sipas. Sipas kan tumbuhan paku. Kemudian S-nya itu artinya sporonium. Jadi itulah tadi singkatan atau cara untuk lebih mudah memahami mengenai metagenesis pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut, tempat hidup, lembat, basah, ada klorofil, perakarang rizoid, batang tidak ada, daun dan muda tak menggulung, berkas pengangkut tidak ada, reproduksi gametofit, peranan sebagai obat, mengurangi pengikisan tanah. Tumbuhan paku, tempat hidup, lembab, basah, klorofil ada, prakarang serabut, batang rizoma, daun ukuran mikrofil, makrofil, fungsi trofofil, sporofil, daun muda menggulung, berkas pengangkut ada, reproduksi vegetatif dan generatif, peranan tanaman hias, adiantum, sayuran bersilea, krenata. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian
tentang penyimpulannya yang begitu rinci. Jadi Ibu akan memberikan penguatan sedikit tentang apa yang telah dipaparkan oleh teman kalian. Jadi Planti ini kan memiliki divisi-divisi, termasuk yang kita pelajari tadi, yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut ini sendiri merupakan tumbuhan talus. Tumbuhan talus artinya tumbuhan yang tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Sedangkan pada tumbuhan paku ini tumbuhan yang biasa disebut dengan tumbuhan kormopita. Kormopita artinya dia sudah mampu dibedakan di mana batangnya, mana daunnya, dan mana akarnya. Selanjutnya untuk paku sendiri ini dia ini sistem reproduksinya ini lebih dominan ke fase gametofit, sedangkan kalau paku ini fase yang lebih dominan itu adalah fase sporofit. Selanjutnya mengenai metagenesis, tadi teman Anda tidak terlalu rinci mengenai metagenesisnya, seperti yang telah saya jelaskan, yang Ibu tadi jelaskan mengenai metagenesis tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Untuk lebih mudahnya kita cukup menghafal atau memahami kata ratal sipas dan kata ramal sis. Ramal sis ini sendiri khusus untuk lumut, sedangkan ratal sipas ini untuk paku. Di situ kita memahami lebih jelas lagi mengenai metagenesis. Kemudian untuk peranannya, seperti yang telah tadi disebutkan oleh teman Anda, mengenai peranannya itu sebagai tanaman hias. Seperti itu, ada yang di rumahnya Mama Mutoh yang tanaman hiasnya seperti suplir. Kemudian sebagai obat-obatan. Selanjutnya ada juga yang secara langsung berfungsi untuk mengurangi pengikisan pada tanah. Jadi mungkin itu sedikit penguatan dari Ibu mengenai tugas. Jadi Ibu akan memberikan tugas sebenarnya. Jadi tugas kalian itu mencari literatur mengenai tumbuhan berbiji yang nantinya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya, agar nantinya kalian lebih mudah memahami tentang tumbuhan biji ini atau tumbuhan spermatopita. Jadi kalian lebih memahami ketika kalian telah mencari literaturnya ini. Dari sini apa ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Jadi Ibu langsung saja mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari hari ini bisa berbekas di pikiran anak-anak sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.